Ayo terus saksikan video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan like. Kematian paling dekat dengan kita. Banyak ayat Al-Quran menjelaskan tentang kematian yang manusia hadapi. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Kematian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari, dan tugas kita sebagai manusia adalah menjalankan peran kekhalifaan dengan sebaik-baiknya dan mengabdi kepada Sang Khalik secara maksimal dan optimal. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan tentang persiapan untuk akhirat ini memberikan landasan bahwa kehidupan di dunia ini adalah persiapan untuk kehidupan setelah mati. Hadits Nabi Muhammad SAW juga menguatkan hal ini. Rasulullah bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian." Hari Tirmidzi, ingatlah dengan kematian yang begitu dekat bagimu wahai makhluk hidup. Begitu juga dengan wasiat sahabat, Umar bin Khattab memberikan contoh yang baik dalam kepemimpinannya. Salah satu wasiatnya yang terkenal adalah tentang keadilan. Beliau bersabda, "Peliharalah hak orang-orang yang lemah agar mereka tidak dicabut oleh orang-orang yang kuat. Ingatlah, bahwa kalian semua akan bertemu dengan Allah dan diampuni dosa-dosa kalian, kecuali dosa-dosa yang melibatkan hak-hak orang lain. Kewajiban menunaikan hak-hak itu akan diputuskan di sana dan orang yang teraniaya akan mendapat haknya." Ibn Abi Saibah. Wasiat-wasiat ini memberikan sistematisasi pada pemahaman kita tentang persiapan menjelang kematian dan kehidupan akhirat. Memanfaatkan potensi dan keberhasilan dunia ini untuk menciptakan kemaslahatan umat adalah bagian dari tanggung jawab sebagai khalifah. Menjadi muslim yang cerdas berarti berupaya memenuhi tugas ini dan mendekatkan diri pada Allah dengan amal yang bermanfaat bagi sesama serta menghindari dosa dan kejahatan. Ini sejalan dengan prinsip kekhalifahan dan memperkuat jalan menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Karena jika kematian datang dan menghampiri seseorang tidak ada satu manusia pun yang dapat menghindarinya walaupun berlindung di balik jeruji besi atau dinding yang kokoh sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Qs. An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Pada dasarnya kematian adalah takdir seluruh makhluk, manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik orang sehat ataupun sakit. Seperti dalam firman Allah Ta'ala Qs. Ali Imran, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan mati pasti akan mati meski tanpa sebab, dan siapapun yang dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup, dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan yang bersangkutan sebelum ajalnya tiba karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkannya hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, "Renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya, karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi karena mati. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati." Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur, dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertaubat, kembali, menghadap kepada Allah, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Lihat Majmu' Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin, 8/474. Berdasarkan hadits riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka." Hadis tentang kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga ini mengartikan seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat, sedangkan orang durhaka tidak. Berbekallah dan sungguh sebaik-baik bekal takwa,
semoga kita semua menjadi orang-orang pilihan Allah untuk menginjakan kaki di surganya. Perbaiki diri dan perbanyak amalan-amalan maka kelak kita akan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan ke akhirat adalah takwa, yang berarti, menjadikan pelindung antara diri seorang hamba dengan siksaan dan kemurkaan Allah yang dikhawatirkan akan menimpanya, yaitu, dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Ucapan Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam hal 196. Maka balasan akhir yang baik hanyalah Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa dan membekali dirinya dengan ketaatan kepadanya, serta menjauhi perbuatan yang menyimpang dari agamanya. Balasan akhir yang baik, yaitu surga, bagi orang-orang yang beriman dan berserah diri. Selain dari beberapa ayat di atas berikut beberapa informasi penting menurut hadits atau sunnah Nabi Muhammad SAW terkait kematian dan hal yang perlu dipersiapkan dalam menghadapinya. Kematian bisa menghampiri kapanpun dan tidak akan pernah keliru dalam hitungannya. Maka dari itu jauhilah perbuatan dosa dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat lainnya. Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, renungkanlah wahai manusia, sebenarnya kamu akan dapati dirimu dalam bahaya, karena kematian tidak ada batas waktu yang kita ketahui. Terkadang seorang manusia keluar dari rumahnya dan tidak kembali kepadanya karena mati. Terkadang manusia duduk di atas kursi kantornya dan tidak bisa bangun lagi karena mati. Terkadang seorang manusia tidur di atas kasurnya, akan tetapi dia malah dibawa dari kasurnya ke tempat pemandian mayatnya karena mati. Hal ini merupakan sebuah perkara yang mewajibkan kita untuk menggunakan sebaiknya kesempatan umur, dengan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah sepantasnya manusia selalu merasa dirinya bertobat, kembali, menghadap kepada Allah, sehingga datang ajalnya dan dia dalam sebaik-baiknya keadaan yang diinginkan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutuskan kelezatan, yaitu kematian, karena sesungguhnya tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan kesempitan hidup, melainkan dia akan melapangkannya, dan tidaklah seseorang mengingatnya ketika dalam keadaan lapang, melainkan dia akan menyempitkannya. Hari Ibnu Hibban. Semoga bermanfaat buat kita semua dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga berkah dalam berilmu. Salam.